Berarti kalau orang bukan suku Quraisy dan Bani Hashim, berarti wajib percaya. Iya bang. Oke. Nah, oke ya. Itu satu poin ya. Kedua, ya. Orang yang mengaku dzurriyyah Rasulullah, haplogrupnya atau orang Arab, haplogrupnya harus J. Wajib itu harus J. Kalau dzurriyyah Rasulullah atau orang Arab, itu wajib haplogrupnya J. Sepakat nggak? Kalau itu belum nyampe ilmu saya ke situ bang. Pengetahuan saya gitu bang. Harus haplu G atau harus haplu huruf J atau haplu huruf apa? Belum nyampe bang. Jadi gini Kang Le ya. Jadi gini Kang Le ya. Orang-orang Arab semua berhaplogrup J. Ya, semua orang Arab berhaplogrup J. Yang bukan haplogrupnya J berarti dia bukan orang Arab. Oh gitu ya bang ya. Iya. Jadi kalau sudah mengaku orang Arab, kita lihat dulu haplogrupnya apa dulu. Kalau haplogrupnya bukan J ya jangan ngaku orang Arab, ya mohon maaf. Itu syarat mutlak. Dan orang Arab yang berhaplogrup J belum tentu dia dzurriyyah Rasulullah. Tapi yang namanya dzurriyyah Rasulullah sudah pasti haplogrupnya J. Poin satu. Poin kedua, orang-orang yang Bani Hashim belum tentu dzurriyyah Rasulullah. Tapi dzurriyyah Rasulullah sudah pasti Bani Hashim. Orang-orang yang bersuku Quraisy belum tentu dzurriyyah Rasulullah. Tapi dzurriyyah Rasulullah sudah pasti suku Quraisy. Itu poinnya dulu, Le. Sepakat, Le? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Bang. Itu berdasarkan Kamu jangan lihat top DNA saya. itu berdasarkan keilmuan ilmu zaman sekarang tuh kan bang? Iya betul ilmu Iya, zaman Bang. sekarang, ya. Cuman kan walaupun ilmu zaman sekarang bisa menengok jauh ke belakang. Karena apa? Kita bisa ambil dari simpel-simpel kebanyakan dan memang terbukti bahwa orang-orang Arab itu semua haplogrupnya J. Seluruh orang Arab gitu ya bang? Seluruh orang Arab. Siap. Walaupun dia sudah beranak pinak di Indonesia, pasti itu haplogrupnya J. Contoh haplogrup J saya. Tapi saya bukan dzurriyyah. Seperti itu, Kang Le. Nah, di dalam hal itu, Kang Le percaya nggak Rasulullah betul terbaik? Percaya nggak? Percaya bang. Percaya ya. Dan Rasulullah mengajarkan syariat Islam yang terbaik. Percaya tidak? Rasulullah juga mengajarkan akhlak yang sangat baik. Percaya tidak? Kira-kira ada dari yang mengaku keturunan atau keturunan Rasulullah akan mengajarkan risalah jauh dari akhlakul karimah. Kira-kira orang itu bisa dikatakan dzurriyyah Rasulullah tidak? Kalau menurut pemahaman saya begini bang, Oke, kalau silakan. ada tingkah laku yang tidak baik, misalnya anak saya sudah pernah dibahas kemarin di room tuh bang. Misalnya saya punya anak 7, 4 yang baik, 3-nya berkelakuan narkoba, kena apa-apa, dia tetap anak saya bang. Betul, Dia sepakat tetap itu. anak saya bang. Sepakat. Iya, bang. Sepakat yang kena narkoba atau berperilaku jelek tadi, yang berperilaku baik dan orang tua ini menegur keras tidak? Iyalah bang. Nggak ada orang tua mau anaknya. Begitu jelek, Bang. saudara-saudaranya ya. Kalau tidak menegur, kira-kira itu bagaimana orang tua yang bagaimana menegur? Harus ditegur lah bang. Kalau tidak menegur,
tersebut, berarti salah dia mendidik anaknya, Bang. Nah, sepakat ya kita ya. Iya, Bang. Nah. Iya, Bang. Nah. Iya, Bang. Nah. Hanya mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang akidah. Kenapa tidak ditegur dan tidak dihanguskan kitab-kitab ajaran yang menyimpang akidah itu tadi? Kok dibiarkan dengan cerita-cerita bohong, halunya seperti itu? Kenapa? Kok malah dibela, malah disanjung? Iya Bang. Berarti ada sesuatu kan? Iya Bang. Nah, di sini Kang Le ya. Di sini bukan kita benci, tidak. Kita tidak benci sesama manusia ciptaan Allah, kita tidak boleh membenci. Ya. Namun di sini mereka sudah membawa nama besar Rasulullah SAW. Mereka membawa nama besar Islam. Maka tugas kita meluruskan yang namanya akidah Islam. Tugas kita menjunjung tinggi marwah Rasulullah. Kita belum lari ke bangsa dulu, sejarah bangsa ini masih dua ini aja dulu. Gitu loh. Sepakat tidak kalau kita harus meluruskan akidah Islam dan meninggikan marwah Rasulullah? Sepakat tidak, Kang Lei? Harus, Bang, harus. Sepakat. Nah, ini tugas kita, Bang Lei. Kita tidak boleh berdiri tengah-tengah, tidak memihak sana, tidak memihak sini, tidak boleh. Kita harus tegak lurus bahwa akidah Islam harus lurus, bahwa marwah Rasulullah harus ditinggikan. Siapapun itu yang mengaku dzurriyyah Rasulullah SAW wajib menunjukkan bukti otentik. Kalau tidak bisa menunjukkan hal itu, berarti bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Semangat Bang Le. Iya, Bang. Mencari Semangat kebenaran. Semangat terus Bang Le. Sahabat-sahabat Iya. kita mengikuti doa-doanya. Mendoakan Bang Le mencari kebenaran. Jadi gini Bang Le ya. Gitu, Saya Bang Le. saya kumpul dengan mereka dari kecil Bang Le. Saya hidup di Ampel, Surabaya. Saya hidup satu lingkungan dengan mereka. Semua kebohongan semua ini saya tahu persis. Mulai sejarah datangnya mereka masuk ke Yaman, bagaimana sampai masuk ke Indonesia, bagaimana saya tahu persis sejarahnya. Usia saya saat ini mendekati 60 tahun. Jadi berarti saya mengetahui sejarah tentang mereka ini, ibarat saya mulai mendapatkan mengetahui sejarah itu ibarat kalau saya usia sekarang 59, berarti dikurangin 6 tahun lah. 6 tahun lah. Cuma dongeng-dongeng cerita-cerita mereka ini kita sudah diajarkan. Jadi dikurangi 6 tahun berarti selama 53 tahun saya tahu persis mereka. Dalam lingkungan berteman, tetap kita berteman. Kita tetap berteman karena kita manusia makhluk sosial. Tapi di dalam akidah dan masalah nama besar Rasulullah, kita tidak pernah percaya dengan mereka. Seperti itu, Le. Jadi tidak ada lagi abu-abu, Le. Iya, Bang. Nah, sekarang menurut Bang Le bagaimana? Silakan. Ya sama, Bang, sama. Saya sepakat, Bang. Saya sepakat. Harus menjaga marwah, menjaga nama baik Rasulullah, sama, Bang, sama. Di pandangan Bang Le sekarang ya, tidak mempercayai mereka dzurriyyah Rasulullah atau bagaimana? Kalau saya masih mempercayai, Bang. Nah, dasarnya apa? Karena begini, Bang, apa yang saya lihat gitu, Bang, ya, apa yang saya lihat kan kayaknya baik-baik aja, Bang, gitu. Tapi Abang Bintang Timur ini bilang, "Jangan lu, kamu tuh belum begini," katanya, Bang. Kita tidak berbicara Bang Bintang Timur atau siapapun. Intinya antara Bang Le dengan saya. Iya, iya, Bang, ya, Bang. Menurut Bang Le saat ini mempercayai dasarnya dari apa? Ya saya kan bukan ahli nasab gitu, Bang, ya. Saya kan nggak tahu. Ya. Katanya ada yang terputus,
kalau menurut Kiai Imad kan ada apa? Ada yang tidak tercatat gitu bang. Saya dengar lagi dari Tengku Kori kan. Tengku Kori bilang itu kitab yang dipakai oleh Kiai Imad cuman copy paste gitu bang. Oke. Dia bikin antitesis gitu bang. Oke. Udah itu saya dengar lagi banyak dari ulama-ulama kiai-kiai Nusantara. Saya bilang kemarin kayak Ustadz Adi Hidayat bilang dia masih mengakui bahwa Habib itu zuriat Nabi. Buya Ar-Razi itu yang sering buka apa ma'rifat gitu kan bang. Dia ngakui juga bang. Jadi saya ini menimbangnya begini bang, saya kan orang bodoh nih bang. Oke. Nggak tahu kan. Jadi saya dengar dari penceramah begitu bang. Oh, buat nambah wawasan gitu kan bang ya, buat nambah masukan keilmuan kan. Jadi bagi saya ya masih mengikuti gitu bang. Oke. Percaya gitu bang. Iya bang. Oke. Jadi gini Kang Bang Le ya, mohon maaf nih ya. Sejarah mereka pada zaman 1910 itu sudah ada pertikaian permasalahan nasab. Jadi di sini saya tidak mengacu pada Yai Imad ya. Saya tidak mengacu pada Yai Imad. Cuman kebetulan 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini ada tesis Yai Imad. Saya sepakat dengan tesis itu. Namun sebelum ada tesis, kami sudah tidak pernah mempercayai mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena cara masuk mereka bagaimana dan cara manipulasi mereka bagaimana, ini panjang sejarahnya bang. Siapa mereka saya bisa mengupas tuntas tentang sejarah mereka. Mulai dari mana, bagaimana berdirinya, dari dinasti Fatimiyah, sebelum dinasti Fatimiyah, bagaimana masuknya, bagaimana tentang sejarah Abraha yang meruntuhkan Ka'bah, siapa mereka yang juga sempat menjadi budak daripada tentara Abraha, sampai Abraha dibinasakan oleh Allah, mereka kembali lagi ke Afrika Utara dengan membuat sekte Rustumid. Dari Rustumid mereka menjadi punya cucu namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Akhirnya sekte Wahabisme. Dari sana terbentuklah sekte dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah bagaimana mereka menghabisi dzurriyyah Rasulullah yang originil. Dan di sana mereka juga mengkultuskan diri mereka sebagai dzurriyyah, padahal mereka garis keturunannya adalah anaknya dari Ubaidillah Al-Maimun Al-Qadda Al-Yahudi. Bagaimana dia tumpasnya oleh Syekh Abdul Qadir oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu mereka hijrah ke Yaman. Bagaimana di Yaman mereka hingga mereka hijrah ke Indonesia dibawa oleh Sodok Hurgonya. Begitu juga masuk ke Indonesia, ada pertentangan dengan kelompok-kelompok Arab dari Hijaz, dari Yaman sendiri. Ini sejarah bang. 1910 sudah ada pertentangan seperti ini, polemik besar. Dan ini kesepakat semua sudah pada saat itu, karena para ulama-ulama yang terdahulu masih sibuk dan fokus pada perjuangan untuk kemerdekaan bangsa, maka dibiarkan aja. Namun setelah perjuangan selesai 1948 terjadilah pemberontakan PKI yang dipelopori oleh mereka. Nah, jauh sebelum itu mereka itu mendirikan Robito Alawiyin 1928 bulan Desember. Nah, notaris yang mengesahkan 1928 Desember itu, notarisnya udah meninggal 1917. Tapi mereka bisa mengesahkan di 1928. Setelah disahkan, mereka minta isbat kepada Belanda. Apa isbatnya? Untuk disebatkan nama syarif atau syahid. Sampai 1935 baru mereka berkirim surat itu, tidak ada jawaban. 1933 mereka dapat jawaban bahwa itu polemik antara umat Islam sendiri.
Maka cukup kalian yang bila kalian mau mengaku Duriyah, cukup sematkan dengan gelar Habib. Itu sematan dari Senokorgonya. Dan di 1934 ada Sumpah Pemuda Arab. Tapi mereka tidak ikut. Justru terkesan menghalang-halangi, bahkan kakek daripada Anies Rashid Baswedan itu dimusuhi, dilaporkan kepada Belanda apa. Bahkan beberapa orang itu untuk bantuan dari sana itu diberhentikan di Singapura. Ini sejarah, Bang. 1948 mereka memberontak dengan PKI-nya. Kenapa saya mengatakan PKI? Pada saat mereka meruntuhkan Kesultanan Al-Qatiri di Yaman, mereka bekerja sama dengan Soviet. Setelah runtuh, mereka mengambil satu wilayah untuk mendirikan negara komunis yang gubernurnya adalah Al-Jufri. Itu sejarah bisa dibuka, Bang. Nah, makanya di Indonesia dipraktekkan seperti itu. Tidak berhasil 48, mereka menyusun lagi 1965 dengan DNID-nya. Mereka juga tidak berhasil, ditumpas. Akhirnya mereka tiarap. Tiarap sedemikian lama sampai mendirikan PAM Swakarsa, itu pun atas kerjasama dengan beberapa pihak ya. Setelah PAM Swakarsa berdiri, baru FPI nongol. Itu pun perilaku mereka juga seperti itu, arogansi, premanisme, yang mana jauh daripada ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti itu, Bang Lei. Mungkin Bang Lei ada tanggapan atau sanggahan, silakan. Iya bang. Berdasarkan cerita sejarah, Bang, kadang-kadang banyak versi ya, Bang ya. Kira-kira begitu, Bang ya. Kadang-kadang ada sini yang di sini versinya begini, yang di sini versinya begini, begitu, Bang. Jadi kalau saya tuh lebih condong begini, Bang. Saya lebih condong, kan kita kan ada Majelis Ulama Indonesia, ada Menteri Agama. Oke. Ya, Bang. Jadi saya lihat itu kayaknya mereka lebih santai aja gitu, Bang. Masih bisa nerima gitu kan, Bang ya. Kalau memang di sini yang versi Abang bilang begitu ceritanya, bagaimana dengan versi yang mereka yang lain, Bang, gitu, Bang? Versi sejarah yang lain-lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Boker. Ya, gimana Bang Lei? Gimana Bang Lei? Ya tadi, Bang, kayak tadi, Bang. Bagaimana mereka ya? Ya kayak Menteri Agama kan, apalagi sekarang kan kayaknya dekat-dekat aja gitu, Bang. Jadi gini, Bang Lei ya. Nggak ada. Terkadang orang itu akan membuka sejarah bila sudah mengetahui semuanya. Orang akan mencari tahu karena rasa penasarannya. Ya. Dan untuk sejarah yang ada di Hadramut di Yaman, tidak semua orang bisa membuka, Bang Lei. Sejarah kelam yang ada di Yaman itu tidak semua orang bisa membuka, Bang Lei. Karena ada beberapa kitab sejarah yang tidak bisa diedarkan begitu saja. Namun tetap bocoran-bocoran itu ada. Ya, seperti itu, Bang Lei. Ya. Masuk. Untuk masalah Menteri Agama ini apa semua, karena mereka belum ada instruksi dari pemerintahan, dan pemerintahan saat ini sedikit membiarkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada kasus-kasus besar juga ya yang bisa terbengkalai dengan ketutup dengan permasalahan nasab ini. Memang ada tarik ulur politik di sini, Bang Lei. Kita tidak bisa memungkiri itu, ada tarik ulur politik di sini. Tapi sindiran-sindiran dari Pak Prabowo, Presiden RI kita, sudah masuk. Tamu udah ratusan tahun kok tidak punya malu dan lain sebagainya, itu kan sindiran-sindiran halus. Dengan pengembalian, pembelokan sejarah-sejarah apa semua ini kan sudah juga
didengungkan oleh Fadlizon, oleh beberapa ya. Itu kan sudah didengungkan. Dengan mengangkat siapa namanya Astagfirullahaladzim, ya Hasyim Asy'ari untuk diangkat lagi menjadi pahlawan nasional dan beberapa lagi. Ini kan ada, sudah jelas. Gitu loh. Monggo Bang Le tanggapi. Iya Bang. Kalau menurut saya gini Bang, kan mereka dari pemerintahan, dari Menteri Agama kan, ini kan mereka mempunyai lembaga dan begitu.